Smart contract itu adalah sebuah kontrak atau kesepakatan yang diatur di dalam bentuk pemrograman yang akan berjalan di atas jaringan blockchain. Basically, pasti teman-teman di sini kalau yang ingin menjadi smart contract consultant, basically harus tahu smart contract apa aja yang akan dibutuhkan oleh perusahaan. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman di sini juga harus mempelajari bagaimana cara melakukan programming di dalam smart contract. Yang dimana teman-teman harus menentukan aktor, misalnya ada dua aktor A, aktor B, dan dari situ smart contract mana yang harus dipilih untuk disesuaikan dengan bisnis tersebut yang akan dijalankan. Basically hanya seperti itu saja. Dan ini kita bisa melihat bahwa peluangnya ketika Anda telah memilih untuk menjadi smart contract consultant, ya Anda telah mengerti bagaimana cara mengaplikasikan blockchain pada sebuah bisnis industri. Di situ kita akan meningkatkan, akan secara nggak langsung menjual teknologi blockchain itu sebagai bagian dalam brand identity-nya kita, sebagai sebuah juga dalam keahliannya kita. Tidak usah mungkin kita terlalu jauh menjelaskan apa itu blockchain. Blockchain pada dasarnya adalah sebuah teknologi yang immutable dan memberikan transparansi dan keamanan yang sangat tinggi dibanding dengan layanan-layanan keamanan lainnya. Seperti itu, karena apa? Dari arsitektur datanya aja itu sudah sangat benar-benar sangat secure. Dan terutama teknologi ini bisa menghilangkan ada yang namanya third party. Bisa dibayangkan bahwa banyak apa aja sih bisnis-bisnis yang sebenarnya masih menggunakan jasa layanan third party. Nah, disitulah sebenarnya peluang blockchain ada untuk masuk. Kalau kita bisa bilang bukan mendisrupsi atau bukan mengganggu, tapi mengimprovisasi supaya agar bisnis itu, supaya proses-proses yang terjadi dalam sebuah aplikasi atau sebuah bisnis, eksekusinya akan lebih jelas, lebih mudah, dan lebih transparan seperti itu. Nah, ini yang paling terpenting, opportunity. Nah, di sini smart contract menjadi smart contract consultant ini itu peluangnya sangat besar. Nah, di sini mungkin saya akan jelaskan agak sedikit lebih detail mengenai menjadi smart contract consultant dan menjadi smart contract technical. Nah, basically keahlian yang dibutuhkan dalam smart contract consultant adalah mendengarkan. Hanya mendengarkan. Bagaimana kita mendengarkan apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh klien atau user. Dan bagaimana tahu cara mengkolaborasikannya dengan teknologi blockchain. Seperti itu. Basically di sini masih belum harus mempunyai keahlian dalam sisi programming. Tapi kita bisa menjadi pendengar yang baik, kita bisa menjadi sebuah orang yang berpikir strategis bagaimana apakah benar-benar bisnis ini bisa berjalan agar dapat meningkatkan pertama nilai jual daripada bisnis yang menggunakan. Kedua, keamanan. Yang ketiga, transparansi daripada bisnis-bisnis yang akan grow, seperti contoh bisnis multinasional atau pemerintah daerah yang ingin mempunyai, seperti contohnya mereka butuh layanan untuk voting, misal voting pemilihan ketua RT atau ketua RW, atau pemilihan misalnya melakukan sebuah acara melalui sebuah aplikasi. Nah, aplikasi itu harus di-provide dengan teradanya teknologi blockchain yang memberikan nilai transparansi dan keamanan seperti itu. Nah, di situ permainan atau peluang smart contract consultant itu masuk. Apakah smart contract consultant itu harus mempunyai standar kelulusan seperti S1, S2, S3? Enggak. So far sampai per hari ini kita punya beberapa mitra atau teman-teman yang benar-benar coba ingin duit sukses menjadi smart contract consultant. So far itu pun kita ada teman dari Jogja, itu pun kalau bisa dibilang bukan lulusan S1, ya kegiatan sehari-harinya benar-benar hanya orang yang tinggal di rumah, tidak punya aktivitas, cuma hidup jadi internet, tapi mulai masuk ke industri blockchain, industri smart contract. Nah, di situ itu mendapatkan nilai peluang lebih yang sangat besar seperti itu. Kalau bisa dibilang smart contract consultant mirip dong seperti smart blockchain consultant. Masih bisa dibilang mirip, tapi kebanyakan smart contract consultant itu seperti business development. Tapi mereka yang cukup lebih mengerti dari sisi bagaimana mengembangkan bisnis dan bagaimana mengembangkan kolaborasi dalam sisi teknologi blockchain seperti itu. Oke, lanjut ke smart contract technical. Basically smart contract technical itu seperti developer yang dimana orang-orang bisa dilatih untuk bagaimana cara memproduksi smart contract dan juga mengaplikasikan smart contract-nya
ke dalam jaringan ke dalam jaringan blockchain dan juga mengaplikasikannya dalam sebuah aplikasi seperti itu atau sebuah sistem. Basically seperti ini. Kalau kita bisa bilang ya, basicnya logikanya, blockchain itu ya seperti adalah sebuah unit, adalah sebuah alat yang dimana smart contract technical itu lebih bertugas sebagai teknisinya, yang dimana dia membantu mendevelop, melakukan pemasakan, instalasi dan sebagainya. Agar apa? Agar bisa memastikan bahwa bisnis yang berjalan menggunakan smart contract itu benar-benar bisa sangat aman. Seperti itu. Nah, bisa dilihat teman-teman di sini memilih yang dari sisi mana, menjadi smart contract consultant atau smart contract technical atau both atau dua-duanya. Itu jauh lebih bisa menarik. Kenapa? Karena saya bisa melihat dalam kebutuhan 1-2 tahun ke depan dengan khususnya new normal, banyak orang yang mulai akan menggunakan teknologi blockchain terutama untuk melakukan kolaborasi. Kenapa? Bisa dibayangkan bahwa misalnya dalam beberapa waktu ke depan ini masih ada social distancing, ya mungkin kita ngobrol masih via Zoom, tapi kita memastikan bagaimana sistem data yang diproses dalam sebuah sistem perbankan atau sistem yang berkapasitas worldwide atau kapasitas sistem yang berkapasitas seperti untuk institusi, bagaimana bisa berkolaborasi dan bisa meningkatkan nilai keamanan agar datanya pun bisa diperjualbelikan. Nah, ini yang menarik, data bisa diperjualbelikan. Kenapa? Karena datanya itu sangat secure. Kayak gitu. Nah, di situ peran dari smart contract consultant atau smart contract technical itu sangat ada untuk membantu memberikan edukasi terutama kepada pemerintah dan lingkungan sekitar mengenai opportunity dari teknologi ini. Sampai per hari ini, terutama di Kominfo, mereka juga sedang mengkaji terkait dengan menstandarisasi bagaimana apa itu teknologi blockchain dan bagaimana melihat opportunity-nya.